Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kundasmen Lestari Tentang Hati dan Jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku semua dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungan ya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mengalami suatu masalah segera diberikan jalan keluarnya, dan yang menunggu jodoh segera dipertemukan. Ya, kembali bersama Kundasmen Lestari Tentang Hati dan Jiwa. Di sini ya, edisi bertanya ya, general reading. Ya, di sini ada 4 file ya. Semoga bisa menjadi pilihan-pilihan yang Kunda siapkan ini bisa menjadikan untuk pembeda saja ya, bukan untuk jadi pedoman ini karena untuk mempermudah sahabat semua memilihnya ya. Oke. Di sini ada file pertama ada 333, kemudian 444, 777 dan 999 ya. Kunda selalu ingatkan ini adalah general reading, energinya yang tarik adalah dari energi dari berbagai macam energi, jadi harus bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena hanya Allah yang berkenan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Apa niat dia mendekatimu ya? Apa niat dia mendekatimu? Oke, silakan. Sudah memilih? Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama ya. Ada 333 ya. Oke. Kita akan maknai terlebih dahulu ya. Triple 333 ya. Jika kamu melihat angka 333, hal itu bermakna bahwa energi di sekitar kamu berada pada tingkat yang lebih tinggi pada saat tersebut. Hal ini juga bisa menjadi sinyal ya, bahwa para malaikat dan energi positif di sekitar sedang berpihak pada kamu guna membuat impian menjadi sebuah kenyataan. Oke. File pertama 333. Kita akan menebar kartunya ya. Apakah niat dia mendekati kamu? Ada tindakan di sini. Ada tujuan. Ada pertengkaran di sini juga. Melalui heboh karena ada pengkhianatan. Karena saya tahu siapa ini yang berkhianat. Tadi entah kamu, tapi awal mula dia mendekati kamu kan memang ada tujuan. Ada tujuan untuk menjadi lebih baik ya. Mungkin punya masa lalu yang kurang baik pasangan kamu ini atau si dia ini. Kemudian dipertemukanlah dengan kamu. Dia mengambil sebuah aksi yaitu mendekati kamu untuk sebuah tujuan. Ya. Tapi di sini kenapa ada namanya perdebatan secara argumen ya atau bertengkar, tapi ada juga ini saingan ya. Mungkin kamu ada pasangan lain ya yang kenal melalui medsos itu, atau kamu memang kenal dengan dia melalui medsos, tapi sebetulnya dia itu lagi dalam masalah dengan pasangannya ya, atau disebut juga dengan mengkhianati pasangannya. Ini bisa vice versa ya. Tetapi tujuan di sini bukan untuk menyakiti kamu, tetapi tujuannya untuk mencari tempat curhat di mana dia mempunyai masalah dengan pasangan yang sekarang gitu, bertengkar, kemudian kayak semacam pelarian gitu loh. Ya, dipertemukan kamu itu untuk sebagai teman curhat gitu. Karena dia lagi ada masalah dengan orang yang ada di hatinya sekarang. Dan kenal sama kamu tuh melalui medsos gitu. Jadi kamu tuh dijadikan tempat curhat. Tapi itu tujuannya cuma itu doang sih. Tindakan dan tujuan itu hanya untuk mencari teman ngobrol ya. Ya teman ngobrol. Nggak bagus kalau teman ngobrol itu. Teman sharing gitu. Ya kan. Jadi hubungan ini semacam kayak happy fun gitu, cuman buat ayo jalan bareng. Aku curhat, kamu curhat gitu. Tempat curhat aja. Nah, dia kalau benar-benar mendekati kamu,
berarti dia mengkhianati pasangannya. Dan kamu pun juga begitu. Ini ada yang sebagai memang sudah masing-masing punya pasangan. Tapi klik di sini karena kalian ada tujuan, yaitu saling mencurahkan melalui HP. Banyak kan melalui HP. Ya. Si dia ini lagi ada masalah. Dipertemukanlah dengan kamu melalui medsos. Kamu pun sepertinya juga welcome gitu. Tapi sebetulnya ini bagi dia gitu loh. Kalau di gambaran di sini dia itu udah pasangan, karena di sini ada pengkhianatan. Gitu. Dan ada kemungkinan besar kamu akan ditinggal kalau walaupun cocok klik ya, karena tujuannya itu nggak ada cinta di sini, nggak ada, cuman sekedar curhat-curhatan, saling membutuhkan gitu aja. Dan kamu sangat welcome, jadi membuat kamu baper gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, file 1. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Masih di apakah dia mendekatimu? Apa niat dia mendekatimu? Di file yang kedua. Di sini ada 444. Ya, kita maknai terlebih dahulu. Oke. Melihat angka kembar 444. Angka 444 menandakan kebijaksanaan batin. Kita seseorang melihat nomor ini selama periode waktu yang berurutan, maka hal ini merupakan indikasi bagi orang tersebut untuk mengikuti hasratnya dengan sepenuh hati dan tidak gampang menyerah. Bekerja keras dan berjuang untuk mencapai apapun yang diyakini, ya, akan membantu mempercepat tercapainya sebuah impian. Gitu. Ya, oke. Paham ya? Ya. Apakah niat dia mendekatimu? File kedua, mendesakkan tebar kartunya. Ada Page of Wands, aksi atau tindakan. Itu sebuah kebahagiaan atau sebuah cinta. Tapi dia mempunyai masa lalu. Dia pernah dimanfaatkan dan pernah hancur hubungan itu dengan orang masa lalu. Jadi apa deh niat dia mendekatimu? Untuk sebuah kebahagiaan, sebuah cinta. Dan dia ingin meninggalkan orang masa lalu karena merasa dimanfaatkan oleh orang masa lalu yang sekarang udah hancur, dan kemudian dipertemukan dengan kamu. Itulah aksi dia. Mendekati kamu adalah untuk mencari sebuah kebahagiaan dan memberikan cinta buat kamu. Gitu ya. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian masih kurang detail, kalau masih penasaran, silakan personal reading. Ini general reading ya. Kalau personal reading adalah pure energi kalian. Kalau general reading adalah energi dari berbagai macam bentuk energi dari mana kalian menemukan video ini. Jadi dari umum gitu ya. Oke, God bless you. File 2. Masih bersama aku Nesmenes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi ingin tahu aja ya. General reading ya. Apa niat dia mendekatimu? Ingat, ini adalah general reading ya. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Dan jangan jadikan pedoman hidup atau acuan hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, oke. Ada 777 ya. Melihat angka kembar 777 ya, bisa menjadi pertanda alam adanya kekuatan kosmis yang lebih tinggi sedang berpihak pada seseorang. Kekuatan ini bisa berdampak pada penyembuhan dan memperbaiki situasi saat ini. Dalam kehidupan, ya, hal ini juga bisa menjadi pertanda bahwa seseorang mungkin tengah dipandu oleh semacam keilahian. Ya, oke. Karena saya akan tebar kartunya. Ada pertemuan pada sebuah kesulitan, putusan antara cinta dan rumah tangga, kemudian menawarkan. Pertemuan ini ya sebetulnya bagian dari kesulitan dia. Ya, dia memutuskan untuk bertemu atau menawarkan cinta dengan kamu. Dia udah punya rumah tangga ya di sini ya. Mungkin ada masalah dengan rumah tangganya. Kemudian dipertemukan dengan kamu.
dan dia jatuh cinta sama kamu, kemudian menawarkan cinta dengan kamu. Itu niat dia mendekatinya. Tapi selebihnya tergantung kamu. Tapi ingat, di sini dia punya keluarga, punya rumah tangga. Cuman karena sesuatu masalah, diantaranya adalah finansial atau ekonomi. Kemudian dia kayak semacam apa ya? Ya dia buka-buka lah medsos gitu. Ya klik ya. Ini mungkin teman kamu ketemu di medsos ya, di FB atau di IG atau di aplikasi dating apa itu ya. Yang pasti ini seseorang sudah mempunyai pasangan dan dia mengalami kesulitan dalam rumah tangganya. Ya, kemudian dipertemukan dengan kamu dan dia menawarkan cinta dengan kamu. Itu ya yang jadi niat untuk mendekatimu. Ya, kamu lebih hati-hati aja. Takutnya kalian ada di ranah lingkaran hitam dan mendapatkan masalah. Ya, tapi ada pertemuan juga di sini. Karena memang dia lagi ada masalah dan butuh teman gitu. Butuh teman untuk dia curhat ya, apapun itu namanya. Diawali kan semuanya segala sesuatu hubungan dari pertemuan, kemudian curhat-curhatan, klik, baru menjadi sebuah cinta yang besar. Ini selain diartikan sebagai cinta dia ke kamu yang besar karena pertemuan itu dan memutuskan seperti itu, dia menawarkan cinta, tetapi ada juga dimaknai karena ini kesulitan keuangan atau finansial, kemudian dipertemukan dengan kamu. Dia sudah berumah tangga, mengalami sebuah kesulitan finansial, dan dia memang saat ini udah mulai jatuh cinta sama kamu, karena menawarkan cinta dengan kamu. Itu niat dia. Oke? File 3, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat. Ada 999. Apakah niat dia mendekatimu? Masih bersama Kodes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa, General Reading edisi bertanya. Oke. Atau kepengen tahu aja. Melihat angka kembar 999 ya. Angka 9 adalah yang terakhir dalam satuan satu digit nomor ya. Dan ini menandakan selesainya keseluruhan ya si siklus. Jika kamu pernah melihat atau menyaksikan ya angka kembar 9 berulang-ulang, kamu perlu tahu bahwa apapun tugas yang tengah kamu tangani atau tujuan apapun yang kamu cari pasti akan menemukan jalan untuk menyelesaikannya ya. Angka tersebut adalah tanda bahwa seseorang sedang menuju jalan kesempurnaan dalam suatu pencapaian. Anda akan menebar kartunya. Apa niat dia mendekatimu? Ada pertimbangan ya, dari dia, seorang maskulin, yaitu ketenangan, relaxation daripada kebimbangan yang dia alami. Ya, dia ingin kembali. Mungkin dia ingin mengalami suatu fase baru ya, untuk ke depan menjadi lebih baik ya. Pastinya seperti itu. Apakah niat dia mendekatimu? Dia sudah mempertimbangkan dengan matang bahwa dia ingin mencari sebuah relaxation ya, karena dia bimbang. Tanpa kamu itu dia bimbang. Ya, tanpa kamu itu dia ini sepertinya kalian sudah putus hubungan atau mungkin sudah komitmen untuk tidak saling menjalin hubungan karena kalian ingin saling masing-masing terlebih dahulu atau jeda gitu ya. Walaupun masih ada kesempatan untuk kembali gitu. Tetapi mungkin keputusan memang udah kalian klik di sini ya. Tapi ternyata dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Ya memang dia sepertinya rileks sih. Dia butuh ketenangan sih di sini dan butuh kebimbangan. Tapi dia kembali sama kamu. Ya ini yang sudah putus-putus ini sepertinya. Kembali sama kamu karena memang dia tidak bisa tanpa kamu dan sudah memang mempertimbangkan untuk kembali lagi, tidak jadi jeda. Di file 4 ini sebenarnya udah pernah memang sudah menjalin hubungan, kemudian komitmen untuk masing-masing karena mungkin ada kesalahpahaman dalam hubungan ya, salah paham dalam hubungan atau ada di antara kalian berdua itu yang salah satunya sangat ego sehingga membuat si maskulin ini untuk sementara ya, bukan untuk terus-terusan, sementara melepaskan hubungan ini. Tetapi ternyata kalian berdua itu sebetulnya nggak bisa terpisah jauh, itu nggak bisa, akhirnya kembali ya.
ya, mendekati untuk kembali. Mungkin kalian nggak ada yang gini ya, udahlah masing-masing gitu, tapi dia itu masih suka kepoin kamu gitu, masih suka mau tahu kamu, dan bahkan suka telepon lama-lama sama kamu. Itu sebetulnya kamu kalau mau tahu dia tuh cari kesempatan untuk bisa berterhubung dengan kamu lagi. Itulah tujuan dia mendekati kamu ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Oke, ada kesalahan, ada milik Anda sebagai setara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran, ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jodoh tidak kemana gitu ya, Allah tahu yang terbaik buat kamu, Allah tahu mana yang cocok untuk kamu. Jangan negatif thinking pada Allah, tapi positif thinking ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin.